Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa PGMI maupun PGSD sebagai calon seorang guru. Ya, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Lutfi Sholihku Zahroni dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bagi materi dengan tema pentingnya penetapan penggunaan metode pembelajaran PKN di SD maupun MI. Ya, jadi perlu diketahui bagi calon seorang guru di mana sebelum memberikan materi, kita sebagai calon seorang guru harus mengetahui bagaimana sih langkah-langkahnya nanti untuk supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada siswa maupun peserta didik. Jadi yang pertama kita harus menentukan model pembelajaran, ya. Jadi itu menentukan model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, ya. Perlu diketahui apa sih dari teman-teman, ada yang tahu apakah metode pembelajaran itu? Jadi begini, metode pembelajaran itu merupakan prosedur urutan langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memilih metode pembelajaran, di antaranya ada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran terhadap kompetensi siswa. Ya, jadi tujuan suatu pendidikan memiliki peranan yang harus jelas agar mana siswa dalam proses belajar memiliki tujuan pencapaian seperti tujuan pendidikan nasional tinggi, kemudian ada tujuan pembelajaran instruksional lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu karakteristik materi pelajaran. Jadi materi pelajaran harus jelas dan mudah untuk dipahami. Di sini materi yang mudah diterima siswa maupun peserta didik akan membuat siswa dapat berkembang lebih baik dalam meraih kesuksesan maupun sebuah kecerdasan. Yang ketiga ada alokasi waktu yang digunakan untuk metode pembelajaran. Jadi jam belajar oleh siswa memiliki peranan penting terhadap kecerdasan serta perkembangan siswa dalam berbagai hal. Misalnya, siswa luar negeri memiliki waktu belajar yang relatif sedikit dibanding Indonesia, namun hasil akhirnya rata-rata IQ mereka tetap banyak dari yang luar negeri, ya. Maka dari hal ini pentingnya waktu yang efisien dalam belajar terhadap siswa. Jadi siswa itu jika belajar tidak perlu terlalu lama, maksudnya tidak perlu lama, cukup sebentar, misal 2 jam atau 1 jam, itu maksimal 2 jam lah. Jadi di sini siswa sedikit demi sedikit dalam belajar, intinya mereka dapat memahami atau menyerap materi. Jadi mereka sia-sia jika belajarnya panjang, waktunya lama, tapi untuk penyerapan materinya kurang. Jadi ini yang jadi pengaruh juga kepada siswa nanti. Kemudian yang keempat yaitu faktor yang berasal dari siswa itu sendiri. Kecerdasan bawaan dan kesehatan mental berpengaruh terhadap siswa dalam proses pembelajaran, ya, dalam waktu yang lama. Jadi pentingnya pengelolaan siswa dengan baik agar pembelajaran berjalan lancar. Di sini ada 2 orang siswa, misal salah satunya dia cenderung dalam materi atau belajar bahasa Arab, dan yang satunya cenderung dalam belajar bahasa Inggris. Kedua-duanya ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang satu memiliki kelebihan dalam belajar bahasa Arab dan lemah dalam bahasa Inggris, maupun yang satunya kebalikannya. Jadi mereka memiliki kelebihan masing-masing. Ya, di sini termasuk dari bawaan juga, ya. Jadi juga faktor keturunan. Selanjutnya yang kelima ada ketersediaan dari berbagai fasilitas yang ada. Ya, fasilitas
Ketersediaan fasilitas akan mempermudah berbagai kelancaran dalam proses belajar siswa. Maka dari itu pentingnya ketersediaan fasilitas agar pelajaran menjadi lancar. Dimana contoh dalam pembelajaran mata pelajaran IPA dalam bab biologi. Jadi di sini siswa tidak harus belajar di ruangan saja, tapi juga bisa belajar di luar halaman. Maksudnya di lingkungan, kemudian di halaman sekolah, bisa di laboratorium. Jika dalam biologi ini kita bisa di laboratorium, di situ ada fasilitasnya seperti alat bantu, yaitu kerangka manusia. Di sini guru bisa menerangkan bagaimana menjelaskan materi dari kerangka manusia itu, dan siswa dapat memahami dengan mudah atau lebih cepat dalam memahami materi tersebut dibandingkan cuma menggunakan buku saja di ruangan. Selanjutnya ada metode ya. Macam-macam metode pembelajaran itu ada banyak. Ada 8 yang di sini ada 8 macam metode pembelajaran. Jadi calon seorang guru harus mengetahui macam-macam tersebut, mana yang lebih tepat dalam menentukan metode pembelajaran di kelas tersebut. Kita juga harus mengerti memahami karakteristik setiap siswa. Nah, untuk macam-macamnya yang pertama ada metode pembelajaran berbasis portofolio. Metode ini merupakan salah satu komponen pengajaran yang sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, metode ini merupakan alternatif cara belajar siswa aktif dan cara mengajar guru juga aktif. Karena sebelum, selama, dan sesudah proses belajar mengajar, guru dan siswa dihadapkan pada sejumlah kegiatan. Di sini juga sangat membantu juga. Jadi dalam metode tersebut sangat membantu pada kedua belah pihak antara guru dan juga siswa. Untuk yang kedua yaitu metode modeling. Metode modeling adalah suatu metode pengajaran yang dilaksanakan dengan cara siswa menciptakan skenario suatu bahasan untuk didemonstrasikan siswa di depan kelas sehingga menghasilkan ketangkasan dengan keterampilan atau skill. Yang ketiga ada metode gaming. Nah, metode gaming ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Jadi dengan menggunakan metode ini kita bisa memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran, yaitu diantaranya ada emosional, kemudian intelektual, dan psikomotor. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada memilih game sesuai topik. Jadi kita dalam memilih game juga harus menentukan atau menyesuaikan topiknya juga, apa yang dipelajari nanti. Yang kedua menjelaskan konsep, yang ketiga ada menjelaskan aturan permainan. Kemudian yang keempat ada bermain game, yang kelima merangkum pengetahuan, yang keenam melakukan refleksi, yang ketujuh mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar siswa, dan yang terakhir ke-8 yaitu mengidentifikasi game digital pembelajaran yang dapat digunakan kepada siswa. Selanjutnya yang keempat metode VCT ya. Metode VCT ini adalah pendidikan atau pendekatan pendidikan nilai, di mana ya peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, menentukan atau memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai hidup yang ingin diperjuangkan. Akan tetapi metode ini juga memiliki kelemahan. Nah, di antaranya kelemahan yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu guru harus memiliki keterampilan melibatkan siswa dengan keterbukaan, saling pengertian, dan penuh kehangatan. Dengan begitu, maka siswa akan memunculkan sikap imitasinya. Yang kedua, yaitu sistem nilai yang dimiliki dan tertanam dalam guru, siswa, dan masyarakat kurang atau tidak baku dapat mengganggu tercapainya target nilai baku yang ingin dicapai itu. Nah, untuk yang ketiga ada memerlukan kreativitas guru menggunakan media yang tersedia di lingkungan, terutama yang aktual dan faktual, sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari
siswa. Jadi guru juga harus kreatif dalam menggunakan media yang ada. Untuk yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. Nah, untuk contohnya metode ini yaitu guru memperagakan cara menyikat gigi yang benar dari awal sampai akhir. Kemudian dari siswa atau peserta didik mempraktekannya setelah guru selesai memperagakannya. Itu adalah salah satu contohnya. Untuk yang keenam yaitu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini merupakan suatu cara untuk menyampaikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh siswa. Jadi di sini guru akan memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan sebelum memasuki materi pembelajaran tersebut. Dengan itu pasti akan membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi kurangnya aktif atau siswa yang pasif itu adalah dari kesalahan guru dalam pendekatannya kepada siswa. Jadi gitu. Untuk yang ketujuh yaitu metode diskusi. Ya, metode ini adalah metode pembelajaran yang menghadapkan di mana siswa pada suatu masalah atau permasalahan. Nah, tujuan utama metode ini yaitu untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan siswa serta untuk membuat suatu keputusan. Untuk kelebihan metode ini yaitu memperluas wawasan, kemudian membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian ada merangsangkan kreativitas siswa dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Nah, untuk metode ini sangat penting atau sangat berguna jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam musyawarah ya. Jadi siswa akan dilatih untuk musyawarah, untuk dalam terjun ke masyarakat di mana mereka dapat mengungkapkan pendapat, kemudian mereka mendiskusikan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ya, untuk dalam kehidupan sehari juga bisa digunakan. Untuk yang metode ke-8 yaitu metode problem solving, yaitu di mana penggunaan metode adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih anak menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah perorangan atau kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga mengidentifikasikan penyebab masalah yang paling mungkin terjadi, yang keempat mengidentifikasi yang menjadi akar permasalahan tersebut, dan yang kelima mengajukan dan mengimplementasikan solusinya. Jadi untuk metode problem solving ini juga sangat berguna bagi seseorang atau kelompok dalam memecahkan masalah. Nah, contoh ya, siswa sedang dalam masalah, misal masalah keluarga atau masalah yang terjadi sebelum dia ke sekolah. Misal dalam hari itu dia sedang berada dalam masalah sebelumnya dengan orang lain atau siswa lain yang mengakibatkan siswa tersebut cenderung atau khawatir. Jadi kita sebagai teman bisa menggunakan metode ini dalam menyelesaikan masalah tersebut dari siswa ya. Jadi kita bisa membantunya dengan mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Mungkin itu tadi adalah pembahasan bagaimana penempatan yang tepat dalam penggunaan metode pembelajaran. Mungkin bila ada kekurangan dalam saya membagikan atau
berbagi materi. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahannya. Oke, sebelumnya saya minta saran atau kritikan dan saran kepada teman-teman jika ada kekurangan dalam podcast ini ya. Karena saya juga masih belajar, jadi saya harap untuk kritik dan sarannya supaya untuk memotivasi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Mungkin juga bisa ditambah lagi subscribe dan like juga. Dan cukup sekian, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.